Halo, kenalin aku Rati Esther Sitorus dari kelas Biologi A. Di sini aku akan menjelaskan tentang siklus sel dari kelompok 8. Siklus sel yang juga dikenal sebagai siklus pembelahan sel merupakan proses fundamental dalam kehidupan semua organisme yang berkembang secara seksual. Siklus sel ini dibedakan menjadi dua fase. Ada fase interfase dan fase mitosis. Pertama yaitu fase interfase. Interfase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Fase ini dibagi menjadi tiga fase yaitu G1, S, dan G2. Kemudian fase mitosis ialah fase yang berlangsung lebih singkat daripada interfase. Terjadi pembagian nukleus dan sitoplasma sel yang akan membentuk dua sel anak. Setelah mitosis selesai, kedua sel anakan akan masuk ke dalam fase pertumbuhan sekunder G1 dan memulai ulang seluruh prosesnya. Fungsi siklus sel. Siklus sel diperlukan agar organisme dapat berfungsi dengan baik. Bahkan pada orang dewasa tetap diperlukan untuk menggantikan sel-sel yang mati. Tugas utama dari siklus sel adalah menurunkan informasi genetik DNA dan kromosom dalam sel ke sel generasi yang berikutnya. Untuk itu, siklus sel ini harus dikoordinasikan dengan baik. Tahap interfase. Tahap interfase dibagi lagi menjadi tiga, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 adalah fase pertama pertumbuhan primer sel, yang dimana sel tumbuh secara fisik dan sel mensintesis organel, RNA, dan protein. Fase ini disebut sebagai fase istirahat karena tidak terjadi sintetis DNA. Kemudian yang kedua fase S. Fase S ini disebut juga dengan fase sintesis karena pada fase inilah DNA dalam 23 pasang kromosom direplikasi. Kemudian fase G2. Fase G2 adalah fase persiapan sel sebelum pembelahan sel berlangsung, di mana sel harus mempersiapkan enzim dan protein yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Tahap yang kedua, tahap mitosis. Mitosis ini juga dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase profase, kedua fase metafase, yang ketiga fase anafase, dan keempat fase telofase. Pertama, fase profase. Profase ini ditandai dengan kromatin menjadi lebih padat dan membentuk struktur kromosom. Kromosom kemudian menggandakan diri membentuk dua lengan yang disebut kromatid. Yang kedua, fase metafase. Tahap ini ditandai dengan kromosom yang telah menggandakan diri sebelumnya akan mengatur diri pada tengah sel dalam suatu bidang ekuator atau bidang pembelahan. Setiap sentromer memiliki dua kinektor yang masing-masing dikaitkan oleh benang spindle. Terus yang ketiga itu ada fase anafase. Tahap ini ditandai dengan kedua kromatid yang awalnya tergabung di tengah sel mulai berpisah. Kemudian selama anafase, sel mengalami perubahan bentuk di mana akan memanjang dan membran selnya mulai mengerut. Keempat, fase telofase. Pada tahap ini, sel mengalami beberapa perubahan penting, yaitu kromosom atau kromatid telah mencapai kutub-kutub yang berlawanan dari sel. Kedua, terbentuk sekat pemisah di tengah sel, dan juga terbentuk membran nukleus yang membungkus kromosom dan nukleus. Yang terakhir yaitu meiosis. Meiosis yaitu pembelahan sel khusus yang menghasilkan gamet. Meiosis memiliki mekanisme dan regulasi yang sama dengan mitosis, namun juga memiliki perbedaan penting. Perbedaan dalam berbagai hal seperti regulasi siklus sel, rekombinasi, peristiwa pasca rekomendasi, perakitan gelendong, interaksi kromosom spindle, dan segresi kromosom. Juga tingkat keanekaragaman yang tinggi dapat ditemukan di antara organisme, proses dan regulasi spesifik meiosis umumnya tetap dipertahankan.